Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhtar Yahya dengan nomor NPM 1911101386 dari kelas J PAI semester 6 Tarbiyah. Di sini saya akan video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari Ibu Happy Komike yang dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran, tugas individu. Jadi tugas yang pertama yaitu adalah nomor 1 itu pengertian inovasi pembelajaran. Nah, inovasi pembelajaran itu dari dua kata. Yang pertama itu ada inovasi dan pembelajaran. Nah, inovasi sendiri ini merupakan penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada ataupun yang sudah dikenal sebelumnya. Sedangkan pembelajaran itu sendiri merupakan sistem yang telah disusun dari unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, jadi apa itu inovasi pembelajaran? Jika digabungkan berarti ialah merupakan suatu upaya pembaharuan terhadap berbagai komponen-komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi pelajaran, baik itu berupa ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik kepada peserta didiknya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidik yang berlangsung. Jadi pertanyaan yang nomor 2 ialah masalah apa yang ada di Indonesia yang perlu adanya inovasi pembelajaran. Nah, yang pertama itu jawabannya ialah bahan belajar yang masih minimum, karena masalah-masalah yang di Indonesia ini menurut saya bahan ajarnya mungkin. Kalau misal ada bahan ajar yang minimum itu seperti bahan ajarnya ini masih kurang dalam masalah pendidikan gitu loh di tanah air kita ini. Jadi untuk semisal pelajaran-pelajaran fikih atau pelajaran keagamaan itu hanya bermodalkan LKS maupun buku-buku cetak yang dikasih dari sekolah ataupun dari perpus. Nah, itu yang seharusnya itu pelajar itu dapat dengan mudah memperoleh buku pelajaran atau lembar latihan yang soal yang mereka butuhkan itu. Nah, terkadang juga itu adanya perpustakaan atau bahan belajar gratis juga dapat menghambat proses pembelajaran murid, karena bantuan seharusnya dialokasikan berupa perlengkapan belajar dan bahan ajarnya itu diberikan lebih banyak ke wilayah-wilayah yang bahan minim ajar, khususnya di sekolah-sekolah pelosok yang ada di Indonesia. Jadi untuk yang nomor 3 ialah faktor-faktor apa saja sih yang menjadikan pendorong pendidikan di Indonesia ini perlu untuk berjuang. Nah, jadi yang pertama yaitu untuk kualitas guru. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi untuk Indonesia berjuang ialah dari kualitas gurunya sendiri. Yang pertama itu memang diakui sih, memang kualitas guru di Indonesia ini hanya belum merata. Semua sekolahan tuh mempunyai guru-guru yang berkualitas, mungkin hanya sekolah-sekolahan yang tertentu saja, dikarenakan masih banyak sekolah-sekolah yang sulit terjangkau guru-gurunya itu untuk meraihkan atau mendapatkan sarjana gitu loh. Banyak di sekolah-sekolah juga itu yang sangat minim untuk guru-guru yang berprofesi betul karena dia juga di sekolah ataupun kuliah, kalau bahasanya kuliah keguruan gitu. Ada juga mungkin guru-guru yang semisal cuman bisa baca ataupun bisa nulis, dan dia juga bisa mampu menyampaikan apa yang dia punya itu kepada murid-muridnya. Yang kedua yaitu masalahnya itu adalah kurikulum yang rumit. Nah, terdapat dipungkiri lagi sih, semisal kayak kurikulum yang sudah dibuat di Indonesia sejak pada tahun yang saya dapat dari info Google ini, itu dari tahun 1975 itu ada kurikulum 1975, terus diganti dari di tahun 1984, dan ada juga yang perpaduan antara kurikulum 1975 dengan 1984, terus diubah lagi menjadi kurikulum di 2004, terus ada di 2006 muncullah istilah KTSP, dan yang terakhir itu ada kurikulum 2013 atau yang bisa dikenal dengan Kurtilas. Nah, yang ketiga itu ada anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan yang ada di Indonesia ini ya mungkin hanya berpeta-peta gitu loh, pemetaan strategis pendidikannya ini
hanya sekolah-sekolah tertentu saja yang mungkin terjangkau oleh anggaran-anggaran dari pemerintah itu. Ya mungkin hanya sekolah-sekolahan yang dekat dengan, dan akses jalannya pun tidak terlalu jauh dari apa namanya, akses jalannya itu tidak jauh dan tidak terlalu dangkal untuk dihadapi oleh pemerintah yang untuk menganggarkan pendidikannya ini. Dan juga sekolah-sekolahan yang sulit dicapai, misal di pelosok, ataupun banyaklah tempat-tempat di sekolah perdesaan itu yang sangat minim anggarannya karena tidak ada bantuan subsidi dari pemerintah, ataupun sangat minim bantuannya gitu. Dan adapun yang keempat, pertanyaan yang keempat yaitu upaya apa yang dilakukan untuk menanggapi dari pertanyaan nomor 2 dan nomor 3. Nah, upaya saya yang saya lakukan untuk pertanyaan di nomor yang 2 itu yaitu, jadi inovasi yang tepat untuk dilakukan oleh guru adalah menggunakan internet yang mana itu bisa juga digunakan untuk menjadi bahan ajar untuk siswa dan bisa menjadi media pembelajaran pada proses belajar mengajar. Dan adapun untuk pertanyaan nomor 3, inovasi yang saya berikan yaitu yang pertama, diadakannya program inisiasi bagi guru baru. Maksudnya ada pelajaran untuk khusus guru-guru baru, yang mana guru-guru baru itu ya mungkin karena pertama kalinya terjun di dunia mengajar itu mungkin ada agak kaget dan juga agak termakan oleh demam panggung lah mungkin kayak gitu. Dan yang kedua itu tetap adanya pembaharuan kurikulum tergantung dari kebutuhan dan keadaan SDM-nya dari tahun ke tahun yang berbeda-beda. Jadi kan dari tahun 90-an sampai tahun 2000 saja itu sudah jelas berbeda sumber daya manusianya gitu loh, pengetahuan dan kebutuhannya yang semakin kini itu semakin meningkat dan semakin banyak. Jadi perlu adanya emang kurikulum yang baru yang akan dicetuskan oleh menteri. Yang ketiga yaitu jangan hanya menunggu anggaran itu saja yang datang dari pemerintah, melainkan pihak sekolah itu juga yang perlu menagih anggaran ataupun mengambil anggaran yang sudah turun pada sekolah itu tersebut. Ya terkadang mungkin pihak pemerintah itu agak sedikit lalai dan telat dalam menyalurkan anggaran yang akan disampaikan ke sekolahan tersebut. Ya bukan hanya mengandalkan anggaran dari itu saja gitu loh, melainkan guru-gurunya juga itu, kalau inovasi dari saya itu adanya iuran untuk membangun gimana sih adanya gurunya juga itu harus memperdulikan gitu loh sekolahan tersebut dengan diadakannya iuran bulanan gitu loh untuk kemajuan fasilitas maupun kebutuhan pokok di sekolah tersebut. Ya mungkin itu jawaban dari saya. Saya mohon maaf kepada ibu bila ada satu kata salah tingkah saya dalam video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.